Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Abelia dengan NIM 221B10180. Saya Rafidatul Muslimah dengan NIM 221B10132. Di sini kami akan mendiskusikan tentang konsep krisis, yaitu poin yang pertama adalah pengertian krisis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konseling dan apa itu krisis. Konseling adalah proses interaksi profesional antara seorang konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan pribadi, sosial, dan profesional mereka. Yang dinamakan krisis adalah suatu keadaan yang mendadak tidak terduga, mengancam yang memicu stres dan tekanan emosional yang berat pada individu atau kelompok. Menurut saya, konseling krisis merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional terhadap individu yang mengalami keadaan krisis sehingga berpengaruh negatif terhadap kemampuan individu untuk berpikir, merencanakan, dan mengatasi masalah secara efektif. Konseling krisis adalah bentuk konseling yang lebih langsung, berfokus pada solusi dan jangka pendek. Dapat disimpulkan dari pendapat kami berdua bahwa konseling krisis merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional terhadap individu yang mengalami keadaan krisis sehingga berpengaruh negatif terhadap kemampuan individu untuk berpikir, merencanakan, dan mengatasi masalah secara efektif dengan bentuk konseling yang lebih langsung, berfokus pada solusi dan jangka pendek. Baiklah, poin yang kedua di sini kami akan mendiskusikan tentang pengertian krisis trauma. Menurut saya sendiri, krisis trauma adalah respons emosional terhadap situasi atau peristiwa yang menyebabkan tekanan emosional yang menantang individu untuk mengatasinya. Pendapat saya, krisis trauma adalah pengalaman yang sangat menegangkan dan mengancam jiwa yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang mendalam dan jangka panjang. Baiklah, dari diskusi kami berdua dapat disimpulkan bahwa krisis trauma adalah pengalaman yang kompleks dan dapat berdampak besar bagi kehidupan. Penting untuk memahami bahwa trauma dapat terjadi dalam berbagai bentuk dengan dampak yang berbeda-beda pada setiap individu. Poin yang ketiga adalah di sini kami akan mendiskusikan tentang perbedaan reaksi terhadap krisis trauma. Menurut saya, reaksi terhadap krisis trauma sangat beragam dan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang pertama, perspektif psikologi. Herman menekankan bahwa reaksi terhadap trauma bisa berbeda, tetapi umumnya dibagi menjadi 3, yaitu fase trauma, fase penyelesaian, dan fase integrasi. Menurut saya, tidak hanya perspektif psikolog saja, reaksi terhadap krisis trauma dari segi sosiokultural menekankan bahwa trauma rasial dan sistemik dapat menyebabkan reaksi yang berbeda pada individu dan kelompok. Mungkin Mbak Fida mau berpendapat lagi. Pendapat saya, trauma dalam perspektif spiritual, trauma dapat mengganggu keseimbangan spiritual seseorang. Reaksi terhadap trauma bisa melibatkan rasa kehilangan makna hidup, kesulitan dalam bermeditasi, atau kehilangan kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan reaksi terhadap krisis trauma adalah hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, bahwa setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Poin yang berikutnya adalah di sini kita akan mendiskusikan tentang faktor yang mempengaruhi reaksi krisis. Menurut saya, faktor internal yang meliputi reaksi krisis: 1. Kepribadian, 2. Riwayat trauma, 3. Mekanisme coping, 4. Kesehatan mental, dan 5. Sistem kepercayaan. Menurut saya, tidak hanya faktor internal saja yang mempengaruhi krisis trauma, adapun faktor eksternalnya yang meliputi dukungan sosial, sumber daya, lingkungan, budaya,
dan kejadian krisis. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi reaksi krisis itu ada dua, yaitu yang pertama faktor internal yang meliputi kepribadian, riwayat trauma, mekanisme coping, kesehatan mental, dan sistem kepercayaan, dan faktor eksternalnya yaitu dukungan sosial, sumber daya, lingkungan, budaya, dan kejadian krisis. Poin yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi tantangan etika dalam konseling krisis. Dan sudah saya pelajari dengan cara kerahasiaan. Konselor harus memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien. Lalu autonomi, yaitu konselor harus menghormati hak klien untuk membuat keputusan sendiri. Dan yang ketiga, dengan cara keadilan, yaitu konselor harus adil dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada klien. Menurut saya, cara mengatasi tantangan etika dalam konseling krisis meliputi refleksi diri, konsultasi, pengembangan profesional, dan kode etik. Jadi dapat disimpulkan, dalam mengatasi tantangan etika konseling krisis memerlukan pertimbangan yang cermat. Konselor juga harus memahami prinsip-prinsip etika, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, dan mencari bantuan jika diperlukan. Cukup sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.